Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini. Ya Bapak Ibu rekan-rekan, kembali kita akan berbagi informasi caranya untuk mengisi kegiatan atau sub kegiatan rutin di RKAM seperti honor rutin GPPNS ya, seperti honor guru bulanan ya, honor rutin, kemudian juga seperti menambahkan pembayaran rutin listrik seperti air, telepon, wifi dan lain-lain. Bapak Ibu, bagaimana langkahnya? Banyak juga rekan-rekan yang bertanya di kolom komentar maupun japri ya, kita akan langsung saja. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini, Bapak Ibu rekan-rekan silahkan di subscribe ya. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan tekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Langsung saja, ini sudah ada di akun kepala madrasah ya, untuk menyusun rencana kerja dimulai dari akun kepala madrasah, kemudian ke akun bendahara atau staf untuk menyusun rincian belanja, dan kembali ke akun kepala madrasah untuk menyetujui itu. Alurnya kita sudah berada di akun kepala madrasah untuk memulai. Kita langsung ke rencana pagu definitif ataupun indikatif, ini relatif ya Bapak Ibu, waktunya kapan atau mana yang sudah dibuka. Ini sudah dibuka definitif, maka kita akan menambahkan. Ini masih kosong ya, saat ini kita akan tambahkan untuk kegiatan rutin Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk saat ini memang baru dana BOS, makanya di sini ada beberapa sumber. Silakan Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Jangan salah untuk menginput sumber dananya. Pilih sumber dana BOS, kemudian untuk sub kegiatan Bapak Ibu. Untuk honor rutin GPPNS, honor guru tidak tetap ya, guru rutin di madrasah. Saat ini sub kegiatannya sudah tidak ada Bapak Ibu, sudah di beberapa memang sub kegiatan yang tadinya ada di V1 saat ini sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi antara lain itu ada honor rutin GPPNS, kemudian yang tadinya ada sudah tidak ada di sub kegiatan, seperti kegiatan PPDB dan mat sama yang tadinya ada di sub kegiatan juga sudah tidak ada, itu dimasukkan ke dalam semuanya ke rutin 321 Bapak Ibu ya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sub kegiatan 321 ya, standar proses ya. Kemudian proses pembelajaran berjalan dengan tepat, kemudian sub kegiatannya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Jadi 321 Bapak Ibu ya untuk kegiatan rutin di madrasah. Selain daya dan jasa, kalau daya dan jasa nantinya masuk di 821 Bapak Ibu. Kelompok sasaran ini bisa guru, siswa, madrasah ini ikut ya. Kemudian waktu pelaksanaan, karena ini selama 1 tahun kegiatan rutin, silakan diinput di Januari sampai Desember selama 1 tahun. Kemudian kita pilih output pelaksananya kegiatan ya. Hasil berjalan dengan lancar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Target 12 tahun, 12 bulan ya Bu. 12 bulan 100% bisa Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Nah, ini di akun data belanja definitif berhasil disimpan. Kemudian tambah lagi Bapak Ibu, ini untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan yang sudah disampaikan, disosialisasikan bahwa untuk madrasah utamakan untuk kegiatan rutin dulu, yaitu di 321 dan 821. Maka kita akan menambahkan di 821 ya. Kalau tadi 321 sudah, sekarang kita ke 821, penyediaan beban operasional ATK, listrik, telepon, air ya Bapak Ibu. Pilih kelompok sasaran. Otomatis 1 tahun ya Bapak Ibu. Setelah itu silakan tulis outputnya. Target 12 bulan. Ini relatif, target silakan sesuaikan dengan konteks kegiatannya ya. Setelah itu 100% Bapak Ibu.
Oke, tersimpan. Ini sudah 2 sub kegiatan kita buat di akun kepala madrasah, yaitu untuk kegiatan rutin 321 kegiatan belajar mengajar, dan 821 beban operasional madrasah, ATK, listrik, telepon, air, keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya setelah dari akun kepala madrasah menyusun sub kegiatan, kita selanjutnya akan masuk ke akun bendahara madrasah ya, untuk menyusun rincian belanja ya, apa yang dibutuhkan Bapak Ibu ya. Dan kita masuk ke akun bendahara madrasah atau staff. Nah, di sini sudah muncul 2 kegiatan yang tadi disusun oleh kepala madrasah 321 dan 821. Kita isi yang atas dulu, 321 belajar mengajar. Nah, ini silakan proses pengembangan proses pembelajaran. Kegiatan proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, ini tadi yang kita input di akun kepala madrasah. Bapak Ibu langsung saja scroll ke bawah. Ini ada tanda plus di hijau ya Bapak Ibu. Ini silakan untuk komponen biaya dipilih. Jadi nanti untuk komponen biaya silakan dipilih. Caranya Bapak Ibu silakan klik ini kategori komponen biaya, ini pencarian Bapak Ibu. Nah, akan muncul di sini ada 13 Bapak Ibu ya. 13 pilihan komponen biaya Bapak Ibu, sesuaikan dengan yang Bapak Ibu akan input ya, sesuaikan dengan kegiatannya tadi. Jadi kegiatan belajar mengajar kita akan misalnya honor yang rutin ya, honor di sini kita klik untuk honor itu di kategori 10. Kita klik segitiga kecilnya Bapak Ibu, segitiga kecil kita klik ya. Kemudian di sini ada honor Bapak Ibu, kita klik honor. Nah, di sini ada pilihan 10. Nah, ini honor dan upah gaji atau honor rutin PTK atau operator. Silakan pilih harganya. Nah, Bapak Ibu, untuk menetapkan harga ini kita akan sesuaikan dengan satuan yang kita pakai ya Bapak Ibu. Bisa bulan, bisa per orang Bapak Ibu ya. Tapi ini tergantung Bapak Ibu. Jika per orang otomatis nanti setiap orang harus sama ya honornya. Tapi kebanyakan di madrasah pasti berbeda-beda. Itu kalau menurut saya lebih baik menggunakan per bulan ya Bapak Ibu. Dalam 1 bulan Bapak Ibu untuk honor ini, untuk honor rutin ini membutuhkan berapa? Silakan diinput di sini ya. Honor rutin ini bisa diinput di sini. Dalam 1 bulan kebutuhannya berapa ya? Misalkan saya tulis di sini 5 juta atau lebih ya, kan? Nah, setelah itu kita klik simpan Bapak Ibu. Ini honor rutin tadi sudah terinput. Kemudian Bapak Ibu scroll ke samping ya, jangan lupa. Scroll ke samping, silakan isi yang bisa diisi. Di sini ada kode akun. Kita klik honor, belanja honor. Kemudian untuk koefisien, untuk div2 ini ada 4 koefisien, kolom koefisien. Nah, ini penggunanya menyesuaikan ya Bapak Ibu, penggunanya menyesuaikan. Ada yang cukup 1 atau ada yang cukup 2, ada yang mungkin butuh 3, ini silakan diisi. Kalau tadi misalkan untuk honor, karena saya sudah tulis kebutuhan per bulan, berarti di sini cukup ditulis bulan koefisiennya. Kalau misalkan itu per orang, berarti cukup membutuhkan 2 Bapak Ibu ya. Kalau nanti per orang berarti membutuhkan 2, ada bulannya juga masalahnya. Orang kali bulan. Oke. Tadi kebutuhannya saya menuliskan itu per bulan, berarti cukup di sini koefisien kita butuh bulan ya. Satuannya bulan. Berarti dalam 1 bulan itu butuh berapa? Nah, ini untuk targetnya ini menyesuaikan, bisa 1 per bulan. Jika ditulis 1 berarti Bapak Ibu mengisi untuk setiap bulan, berarti inputnya 12 kali ya dalam atau 6 kali dalam 1 tahun tergantung sumber dananya. Jadi bisa per 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, dan seterusnya. Ini bebas Bapak Ibu. Jadi intinya dalam setiap bulan itu dianggarkan, karena nanti ada AKB, Bapak Ibu bisa memilih bulan mana, untuk itu akan dialokasikan untuk bulan mana ya. Jadi intinya di sini bisa 1 bulan, bisa per bulan atau lebih ya. Jika nominal untuk misalkan pembayaran honor tiap bulan itu berbeda-beda,
maka Bapak Ibu membutuhkan untuk input per bulan ya. Tapi jika dalam 1 tahun atau 6 bulan itu pembayaran honornya tetap nominalnya, maka Bapak Ibu cukup bisa menulis sekaligus 6 bulan atau bahkan mungkin 12 bulan. Bisa 12 bulan ya Bapak Ibu. Saya contohkan di sini 12 bulan. Maka nanti di kolom AKB silakan maka nanti di kolom sumber dana silakan Bapak Ibu tambahkan ada sumber dana tahap 1 dan juga ada sumber dana tahap 2. Ini otomatis nanti harus dibagi 6 dan 6 ya, karena ini 12 bulan itu 1 tahun, sedangkan dananya itu per semester nantinya. Jadi silakan dibagi sumber dana tahap 1 dan sumber dana tahap 2. Nanti di depan Bapak Ibu ya, ini kita belum sampai. Nah, ini koefisien kita cukup 1. Kemudian harga satuan ini tadi di depan ya, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu dalam 1 bulan. Maka dalam 1 tahun membutuhkan ini. Nanti untuk laporannya menyesuaikan, yang penting globalnya sama dengan ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kolom PPN silakan tidak ada PPN karena ini honor dan kecil ya Bapak Ibu, ini kecuali lebih dari 4.500.000 untuk setiap orang baru mendapat ada PPN. Kemudian sumber dana, nah ini yang tadi saya sampaikan, karena tadi di depan saya 12 bulan dalam 1 tahun, maka di sumber dana ini 12 bulan tadi ya, maka di sumber dana ini silakan ditambah yang pertama tahap 1, alokasikan 6 bulan Bapak Ibu ya, alokasikan 6 bulan. Kemudian untuk tahap 2 ya sudah betul ya Bapak Ibu ya. Ini silakan. Jadi tadi ada 12 bulan, kita input 12 bulan, sumber dana tahap 1 6 bulan, kemudian tahap 2 juga 6 bulan. Ini tekan tadi 1 tahun ya, jadi 1 tahun totalnya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Ini cukup sederhana. Ini saya kira ini memudahkan ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu menyusun rencana kerjanya jika dibanding dengan tahap 1. Ini mudah ya Bapak Ibu ya, lebih mudah. Jadi kalau tahap di sini kita bisa menginput satu subkegiatan atau satu komponen biaya itu dalam satu baris, dan itu sudah mencakup dana di tahap 1 bisa digunakan dan di tahap 2 juga bisa digunakan, dan juga dana-dana lainnya nantinya Bapak Ibu ya, termasuk dana komite nanti bisa dimasukkan. Bapak Ibu bisa belanja satu barang hanya input satu baris di sini, yang misalkan satu barang membeli dari harga dana BOS dan juga sebagian dari dana komite itu bisa di sini berarti ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah kolom AKB. AKB silakan pilih bulannya, karena tadi saya 1 tahun berarti semuanya diisi ya. Tadi 1 Januari itu tadi 5 juta sekian tadi ya, sama untuk tiap bulan, berarti kebutuhannya sama untuk tiap bulan ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika simpan sudah hijau silakan disimpan. Kuncinya jumlah total dalam kolom bulan ini harus sama dengan jumlah koefisien di atas, itu kuncinya. Saya ulangi, koefisien jumlah total di tiap bulan itu harus sama dengan yang di atas, karena nanti misalkan pada pembelian barang jumlahnya juga sama, misalkan bisa tiap bulan itu diisi dengan jumlah yang berbeda-beda, itu bisa ya Bapak Ibu ya. Yang penting jumlah bawah sama dengan jumlah atas. Oke, setelah itu kita klik simpan, maka tombol menu simpan utama sini sudah hijau, Bapak Ibu bisa klik simpan Bapak Ibu ya. Oke, sudah berhasil kita simpan, statusnya menunggu ya Bapak Ibu. Ini sudah muncul tahap 1 dan tahap 2 terpisah ya. Statusnya menunggu, maka kita akan langsung ke sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba untuk kegiatan rutin yang lain ya Bapak Ibu, rekan-rekan, kita tambahkan. Ini tadi di belanja definitif ya. Misalkan kita akan membayar beban operasional ya, di situ ada ATK listrik, saya akan pilih yang mudah, misalkan yang sama ya, saya pilih internet saja ya.
Oke, daya dan jasa Bapak Ibu, poin 9 ya. Daya dan jasa poin 9, silakan diinput. Langganan internet prabayar, kita tetapkan harga. Karena internet biasanya tetap Bapak Ibu ya, kita buat. Setelah itu klik simpan. Ini komponen biaya sudah terisi sama seperti tadi. Kan ini rutin ya. Belanja langganan biaya. Ini saya input, ini sebenarnya sama seperti tadi, bisa per bulan, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Yang penting dipisahkan nanti ketika saya tulis 12 bulan, nanti dipisahkan pakai tahap 1 6 bulan, memakai tahap 2 6 bulan, nanti di kolom sumber dana ya, dipisahkan. 300.000, ada yang tertinggal, jangan lupa tertinggal ya, tanpa PPN, tidak ada PPN. Kemudian sumber dana, nah di sumber dana ini saya tulis tadi langsung 1 tahun ya, jadi tambah 12, yang tahap 1 ini alokasikan 6 bulan, kemudian tambah sumber dana lagi, yang tahap 2 silakan alokasikan 6 bulan. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa misalnya membeli sebuah barang, sebagian menggunakan dana BOS, sebagian lagi dana yang lain, di sini bisa Bapak Ibu ya. Jadi saya kira ini di video lebih simpel ya Bapak Ibu, untuk inputnya bisa 1 tahun itu 1 kolom sumber dana itu bisa diinput dalam 1 baris ya Bapak Ibu ya. Kemudian AKB sama seperti tadi Bapak Ibu. Ini lagi jumlah kuantitas ya, kuantitas koefisien di setiap bulan harus sama dengan jumlah atas. Jadi kalau kita akumulasinya ketika itu, maka tombol simpan akan muncul aktif ya, silakan klik simpan. Menu simpan terakhir sudah aktif. Ingat-ingat ya, AKB terakhir dan kolom-kolomnya yang harus diisi, jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu ya. Setelah itu klik simpan Bapak Ibu. Klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Bapak Ibu, ini saya contohkan 2 kegiatan ya, di dua kegiatan yang saya input rincian belanjanya di akun staff kita akan atau bendara. Saat ini kita langsung ke akun kepala madrasah untuk persetujuan ya, karena di sini statusnya tadi menunggu semua ya Bapak Ibu. Langsung saja kita ke akun kepala madrasah untuk menyetujui Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kita sudah berada di akun kepala madrasah. Langsung saja rencana definitif belanja kita di sini kita lihat ya, klik aksi. Kita lihat di sini statusnya menunggu Bapak Ibu ya. Ada tadi honor rutin GPPNS, honor rutin guru ya. Kita klik profil. Nah, maka di sini ada rincian untuk tahap 1 sekian, tahap 2 sekian, ini sama ya, kebetulan nominalnya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu bisa dibuat beda. Input per bulan pun bisa. Ya, input per bulan pun bisa jika memang tiap bulan itu nominalnya berbeda, sama juga seperti kebutuhan listrik ya Bapak Ibu ya, itu nanti bisa diinput per bulan. Nah, karena setiap bulan mungkin berbeda. Oke, ketika sudah silakan klik setujui Bapak Ibu ya, klik setujui. Lanjut untuk rincian belanja berikutnya. Tadi apa Bapak Ibu, bukan listrik tapi itu ya, mohon maaf, internet tadi ya, langganan internet. Lihat di sini dana BOS yang digunakan, kemudian klik setujui, karena ini mayoritas kalau langganan internet biasanya tiap bulan sama ya Bapak Ibu. Sudah. Oke, berhasil disetujui Bapak Ibu, statusnya sudah disetujui, maka kita bisa lihat di dashboard saat ini ya, sudah ada rinciannya ya. Lihat laporan Bapak Ibu, laporan rencana ya. Kita bisa lihat RKM-nya tadi yang sudah kita susun ya. Yang sudah kita susun tadi bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini dia.
PPN Pos tahap 1 dan tahap 2 ini terpisah ya, sudah terpisah Bapak Ibu ya. Ada 2 jenis kegiatan yang tadi kita sudah susun ya. Jadi jangan lupa dicek print out-nya setiap kali ngisi Bapak, karena ngeliat yang salah ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi demikian langkahnya untuk input kegiatan rutin, juga kegiatan rutin yang lain ya Bapak Ibu di madrasah tadi, di 2 item tadi, 321 dan 821 Bapak Ibu ya, untuk langganan daya dan jasa itu di 821. Untuk kegiatan penunjang pembelajaran ya, kegiatan-kegiatan rutin yang setiap bulan itu ada, bisa di 321. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, yang belum silahkan di subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya Bapak Ibu ya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.